bahayanya yang mungkin terjadi akibat tindakan tersebut dan pencegahannya. Bahayanya tindakan tersebut jika tidak segera ditangani bisa mencegah seseorang menerus siap menangani kasus seperti gangguan pertukaran gas. Tujuan hasil tersebut dilakukan agar kriteria yang diinginkan sesuai dengan hasil yang diinginkan juga. Hasil yang didapat yaitu Ibu atau Nyonya Jessica dapat sembuh. Identifikasi tindakan keperawatan klien yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah diagnosa tersebut. Mandiri atau kolaborasi. Untuk mengatasi hasil diagnosa, Nyonya Jessica harus mengumpulkan dan menganalisa data. Kita sebagai perawat akan tahu tentang pemulihan penyakit, alat-alat dan bahan untuk pemasangan NGT. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu namanya siapa? Jessica. Umur berapa? 45. 45 tahun. Alamat di mana Bu? Alamatnya Di Hawal. Hawal itu Simalaya. Iya. Ibu, saya Kristi Antarun sebagai perawat di sini. Saya izin untuk memasangkan NGT buat Ibu. Saya di sini akan memasangkan selang lewat hidung Ibu menuju ke lambung. Nanti tujuan pemasangan NGT buat kebutuhan nutrisi. Untuk waktu pemasangan NGT-nya sekitar 15 menit. Jika Ibu merasakan mual, Ibu bisa mengacungkan telunjuk atau jari Ibu. Saya di sini sebagai perawat akan melakukan pemasangan NGT dengan sendiri. Di sini saya akan menutupkan jendela supaya privasi Ibu tidak terbuka, tidak kelihatan oleh semua orang. Ibu Jessica bersedia untuk pemasangan NGT-nya? Iya, bersedia. Kalau Ibu Jessica udah bersedia, langsung saja ya dari sekarang Bu. Iya. Ibu nanti pasti ada refleks rasa tidak nyaman, ingin muntah. Untuk posisinya, Ibu apakah Ibu sudah nyaman? Sudah. Oh iya baik Bu, kalau sudah nyaman. Jika nanti di tengah-tengah sedang berjalan pemasangan NGT, jika Ibu Jessica merasa kesakitan atau ada rasa mual, Ibu Jessica bisa mengangkat jari atau telunjuknya. Berarti Ibu kalau mengangkat itu, berarti Ibu tidak merasa, Ibu berarti merasakan nyeri. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah paham? Ya. Kalau sudah paham, kita langsung saja ya Bu. Isi. Kalau Ibu sudah bersedia, yang pertama bisa pasang perak dan handuk. Dikarenakan tidak ada perak, menggunakan handuk saja. Digunakannya handuk ini dan perak agar baju Ibu Jessica terlindungi dan tidak basah. Yang pertama bisa ambil bengkok dan stetoskop juga, tidak lupa. Dan setelah itu tidak lupa cuci tangan lagi. Ibu jangan ragu ya untuk menyampaikan ketidaknyamanannya Ibu. Sebelum saya masukkan selang, saya akan cek dulu hidung Ibu ya, Ibu Jessica. Jika ada kotoran oke Ibu. Sekarang saya akan menyumbat satu lubang hidung Ibu ya. Maaf ya Bu. Gimana Bu? Ada yang sebelah mana yang agak menyumbat?
kanan. Oh, yang kanan. Oh, baik ya, Bu. Gimana Ibu, ada sumbatan? Tidak. Oh, kalau tidak berarti hidung Ibu normal ya, tidak ada sumbatan. Saya pasangin untuk pasang NGT-nya ya, Bu. Baik, Ibu, saya akan pasang NGT-nya di sebelah kiri ya, Bu. Saya di sini akan memasukkan selang sebesar 16 cm ya, Bu. Untuk selangnya. Setelah selang tersedia, saya akan memberikan kepada Ibu Jessica sebuah gel untuk pelicin yang akan dimasukkan ke dalam hidung Ibu Jessica. Di sini saya akan mengukur dari mulai hidung dan telinga Ibu Jessica sampai telinga Ibu Jessica. Sampai ke daerah yang harus dipasang NGT ya, Bu. Ya udah, saya beri tanda dulu untuk memasukkan selangnya. Ya udah, kita beri jari dulu untuk pelumasnya agar licin. Ada tas spatula juga untuk mengecek apakah selang udah masuk ke hidung Ibu Jessica. Untuk pemasangan NGT-nya nanti Ibu harus menelan ya perlahan-lahan. Saya akan mengambil tisu. Nanti jika ada kotoran atau yang mau keringat yang mau Ibu lap boleh ya, Bu. Saya simpan di sini ya, Bu. Boleh Ibu pegang. Saya akan mulai memasukkan selangnya. Baik, saya akan memasang selangnya secara perlahan ya kepada Ibu Jessica. Nih. Ibu mohon maaf ya, izin untuk itu memasang selang. Ibu, saya akan mengecek dulu ya apakah selangnya udah masuk ke dalam. Maaf ya, Bu. Baik ya, Bu, selangnya udah masuk. Kemudian pastikan udara kosong untuk masuk ya, untuk mendeteksi udah masuknya atau belum. Ibu gimana, terasa? Ya. Oh ya, baik Ibu, berarti udah pas dan udah masuk untuk pemasangan NGT-nya. Dan selain itu, kita juga bisa mengecek dari suntikan yang tadi menggunakan kertas lakmus. Baik Ibu, sesuai dengan kertas lakmusnya, berarti pemasangan NGT sudah sesuai karena sudah dilewati pengecekan lewat kertas lakmus juga. Alhamdulillah Ibu, posisi selangnya udah berada di lambung Ibu ya, Bu. Baik Ibu, saya akan kunci dulu ya untuk selangnya menggunakan spet baru ya, Bu. Penggunaan spet ini ya, Bu, untuk mengunci biar si cairannya tidak keluar gitu ya, Bu. Saya akan bersihkan ya, Bu, hidung Ibu menggunakan alkohol ya, Bu. Baik ya, Bu, saya pasang tangannya ya, Bu. Saya akan mengambil plester lagi ya, Bu, untuk ditempel ke hidung Ibu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Baik ya, Bu, saya akan memverifikasi hidung
Insya Allah ya Bu, nanti sekitar 1 jam lagi ya Bu, saya kembali. Ayah saya akan mengecek Ibu Jessica ya. Dan saya akan memberikan makan untuk Ibu Jessica juga. Semoga Ibu Jessica cepat sembuh ya Bu. Mari kita untuk berdoa ya untuk kesembuhan Ibu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Oke Ibu, saya Kristian Darun, saya akan undur diri dulu ya Bu. Semangat ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi Andarun. Saya dari kelas 1B, NIM C2014201061. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Perempuan berusia 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan lemah dan tidak nafsu makan, perut membesar dan mata kuning. Pasien hanya mengatakan menghabiskan porsi makan 1/3 dari yang disajikan. Hasil pengkajian 130/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, napas 2 kali per menit, suhu 37,5, ACT, sklera, dan urin paket. Diagnosa keperawatan. Diagnosa 1. Definisi asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Batasan karakteristik asupan makanan kurang dari rekomen dan always RDA. Faktor yang berhubungan ketidakmampuan mengobservasi nutrisi, ketidakmampuan makan. Diagnosa 2. Definisi asupan nutrisi tidak cukup untuk kapiler, ketidakmampuan metabolik. Batasan karakteristik kerapuhan kapiler, tidak mampu memakan makanan. Faktor yang berhubungan dengan kebutuhan metabolik adalah faktor yang mempengaruhi ketidakmampuan berdasarkan diagnosa. Diagnosa 1. Tujuan kriteria hasil yaitu dengan cara CT scan, USG, MRI, tes darah dengan pengambilan sampel darah. Interferensi keperawatan dan rasional berdasarkan psiki adalah tindakan personal untuk mengurangi perasaan takut, gelisah yang tidak dapat diidentifikasi. 2. Tujuan dan kriteria hasil: tidur cukup, olahraga, konsumsi asupan protein, dan perbanyak minum air putih. Interferensi keperawatan rasional berdasarkan psiki yaitu tindakan personal untuk mengurangi perasaan takut atau gelisah yang tidak dapat diidentifikasi. Masa keperawatan berdasarkan prioritas adalah bagian dari proses keperawatan, merupakan penelitian tentang pengalaman, tanggapan individu, keluarga, aktual, potensi kehidupan, semacam TD 130/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, napas 2 kali per menit, suhu 37,5 Celcius. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakefektifan jalan napas. Data subjektif keluarga pasien mengatakan suara napas stridor 80 kali per menit, napas 2 kali per menit, suhu 37,5 Celcius. Antujuran kriteria hasil gas ventilation setelah dilakukan tindakan 3 kali 24 jam. Gangguan pertukaran gas dengan kriteria hasil: sesak napas berkurang, suara napas bersih, memelihara kebersihan jalan napas. Posisikan semi-pauler, aukultasi suara napas, kolaborasi dengan tidur untuk memberikan terapi oksigen dan obat. Memudahkan aliran oksigen, memudahkan jalan napas. Implementasi waktu respon hasil pelaksanaan jam 10 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan evaluasi masuk ke tahap perkembangan. Perkembangan 1. 16.07.2021 ketidakseimbangan jam 10 waktu Indonesia Barat. Nutrisi tentang dari kebutuhan tubuh. Data subjektif keluhan tidak nafsu makan, perut membesar. Data objektif
positif 180 per 80 mmHg, nadi 80 kali per menit, napas 2 kali per menit, suhu 37,5 Celcius, ascites, sklera, dan urin paket. Catatan perkembangan pod and fluid, invisible, text, kaji status nutrisi untuk meningkatkan makan sedikit tapi sering. Biasa tindakan keperawatan 1. Keperawatan yang akan dilakukan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk menumbuhkan klien dari masalah status yang dihadapi ke status. Nama Jessica, diagnosa medis, penentuan kondisi yang sedang dialami Nyonya Jessica sebagai dasar pengobatan, serta membedakan kondisi yang beberapa rupa. 3. Prinsip tindakan dan rasional. Mengumpulkan data akurat tentang yang dialami Nyonya Jessica seperti mata kuning, perut membesar, 180 per 80 mmHg, nadi 80 kali per menit, napas 2 kali per menit, suhu 37,5 Celcius, ascites, sklera, dan urin paket.